Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada sesi perkuliahan Ulumul Quran. Dan pada kali ini kita akan membahas topik mengenai muhkamat dan mutasyabihat. Baiklah, mari kita mulai mempelajari tentang muhkamat dan mutasyabihat ini. Yang pertama sekali adalah kita lihat apa pengertian dari muhkamat dan mutasyabihat. Ya, secara bahasa, muhkam itu terambil dari kalimat bahasa Arab, yakni ahkama yahkumu ihkam. Ya, dan dia muhkam itu merupakan bentuk isim maf'ul dari muhkam. Nah, yang artinya adalah secara bahasa muhkam itu artinya kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan dan pencegahan. Ya. Sementara mutasyabih terambil dari kata tasyabaha yatasyabahu tasyabuh. Ya. Dan dia isim fa'ilnya menjadi mutasyabih. Mutasyabih. Arti kata ini adalah keserupaan dan kesamaan yang mengarah pada kesamaran. Ya, keserupaan dan kesamaan yang mengarah pada kesamaran. Lalu apa secara istilah maksud dari muhkamat dan mutasyabih ini? Ulama sebenarnya memiliki beberapa pengertian tentang muhkamat dan mutasyabihat ini. Kalau kita ambil beberapa pendapat itu yang kita bisa kutipkan dari pendapatnya, dari apa yang telah ditulis oleh Az-Zarqani sebagai berikut. Ya, pertama, ini apa yang didefinisikan seperti ini. Muhkam adalah ayat yang jelas dan nyata maksudnya. Ya, muhkam itu adalah ayat yang jelas dan nyata maksudnya, serta tidak mengandung kemungkinan nasakh di dalamnya. Ya, sedangkan mutasyabih ialah ayat yang tersembunyi maknanya, tidak diketahui maksudnya kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ayat-ayat tentang akan datangnya hari kiamat, potongan huruf-huruf hijaiyah di awal surat. Ya, seperti alif lam mim, alif lam ro, kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, itu ada menurut ulama pada kelompok pertama ini mengatakan bahwa itu adalah ayat mutasyabih, yang mana hanya Allah yang memahaminya, mengetahui maksud dari makna ayat tersebut. Nah, pendapat ini oleh Imam Al-Alusi menisbatkan pendapat ini kepada pemimpin mazhab Hanafi. Yang kedua, muhkam itu adalah ayat yang diketahui maksudnya baik secara nyata maupun dengan cara takwil. Ya. Jadi pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa muhkam itu adalah ayat yang dapat ditangkap maknanya, maksudnya oleh manusia baik secara langsung tanpa harus ditakwil maupun dengan cara takwil. Ya, takwil itu artinya adalah melihat makna yang ada di balik kata itu. Nah, sedangkan mutasyabih menurut mereka ialah ayat yang hanya Allah mengetahui maksudnya. Seperti tentang datangnya hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan potongan huruf-huruf hijaiyah di awal surat. Sama seperti yang di awal tadi, bahwa mutasyabih itu menurut mereka hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Ya, seperti kapan datangnya hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Atau kapan keluarnya Dajjal itu juga Allah yang tahu. Atau maksud dari makna kata-kata huruf-huruf potongan ayat di awal surat itu juga Allah yang tahu. Pendapat ini dipandang sebagai pendapat yang terpilih di kalangan
ahlus sunnah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, mengatakan bahwa muhkam ialah ayat yang hanya mengandung satu kemungkinan makna takwil. Ya, muhkam ialah ayat yang hanya mengandung satu kemungkinan makna takwil. Jadi kalau misalkan ayat ini dijelaskan, maka kemungkinannya hanya satu makna itulah yang didapatkan. Ya, tidak ada makna lain yang terkandung di balik ayat tersebut. Ini yang dimaksud dengan muhkam menurut kelompok ini. Sedangkan mutasyabih ialah ayat yang banyak mengandung kemungkinan makna takwil. Ya, ayat yang banyak mengandung kemungkinan makna takwil. Ada kemungkinan makna yang berbeda pada sebuah ayat. Ya, ini pendapat kelompok yang ketiga. Pendapat ini dinisbatkan kepada Ibnu Abbas dan diikuti oleh kebanyakan ahli usul fiqh. Ya, jadi para ahli usul fikih itu mengatakan bahwa muhkam ialah ayat yang hanya mengandung satu kemungkinan makna takwil, sedangkan mutasyabih adalah ayat yang banyak mengandung kemungkinan makna takwil. Lalu pendapat yang keempat mengatakan bahwa muhkam ialah ayat yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan keterangan. Ya, muhkam menurut pendapat ini adalah ayat yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan keterangan. Jadi tanpa perlu dijelaskan lebih jauh, kita sudah bisa memahami makna dari ayat itu sendiri. Itu muhkam menurut kelompok ini. Sedangkan mutasyabih ialah ayat yang tidak bisa berdiri sendiri, bahkan memerlukan keterangan. Kadangkala diterangkan dengan sesuatu hal, dan kadangkala juga diterangkan dengan satu hal lain lagi, karena adanya perbedaan dalam pentakwilannya. Ya, mutasyabih menurut kelompok ini ialah ayat yang tidak bisa dipahami maknanya jikalau belum dijelaskan lebih dalam. Ya, penjelasannya itu bisa berasal dari sesuatu, dari hal yang lain, mungkin dari ayat yang lain atau dari pendapat yang lain. Nah, ini pendapat disandarkan kepada Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Jadi, menurut kelompok keempat ini, muhkam ialah ayat yang tidak dibutuhkan usaha untuk menjelaskan maknanya karena sudah bisa langsung dipahami dan bisa berdiri sendiri. Sementara mutasyabih itu membutuhkan penjelasan mendalam tentang makna ayat tersebut. Yang kelima, mengatakan bahwa muhkam adalah ayat yang petunjuk atau dilalahnya itu kuat, yaitu berupa nas dan zahir. Ya, muhkam menurut kelompok kelima ini adalah ayat yang petunjuknya itu kuat, ya, sudah nyata, sudah pasti, zahir, jelas. Ya. Sedangkan mutasyabih sebaliknya, petunjuknya itu tidak kuat, ya, dan lafal-lafalnya itu lafaz-lafaz yang digunakan itu sifatnya mujmal global, ya, dan perlu ditakwilkan, muskil, problematik, ya, sulit dipahami, sehingga ada beberapa kemungkinan makna yang terdapat di dalam ayat tersebut. Nah, ayat seperti ini disebut dengan mutasyabih. Pendapat ini dinisbatkan kepada Imam Ar-Razi dan diikuti oleh kebanyakan ulama, termasuk Az-Zarqani sendiri. Jadi ini adalah pendapat terakhir yang kebanyakan ulama berpendapat dengan seperti ini. Jadi muhkam itu adalah petunjuknya itu kuat, jelas dan lugas, zahir, ya, tanpa perlu diusahakan lebih jauh untuk dipahami. Sementara mutasyabih, petunjuknya itu masih samar-samar, perlu diusahakan untuk dijelaskan lebih dalam. Ya, sehingga itu pendapat yang kelima. Jadi kalau kita simpulkan, muhkam adalah ayat Al-Quran yang bisa dipahami tanpa perlu dijelaskan lebih jauh. Sementara mutasyabih adalah ayat yang membutuhkan usaha untuk
dapat dijelaskan maknanya. Ya. Nah, persoalannya adalah sekarang bagaimana ulama bersikap terhadap kondisi muhkam dan mutasyabih ini. Ya, mengenai status ayat muhkamat atau muhkam, tidak ada pemikiran yang kontroversial di kalangan para ulama. Ya, karena ayat-ayat muhkamat adalah ayat yang sudah jelas dan tegas maknanya dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Ya, jadi tentang ayat muhkamat, para ulama tidak berbeda pendapat, tidak ada kontroversial di dalamnya. Ulama sependapat tentang makna dari ayat-ayat muhkamat. Ya. Namun untuk mutasyabihat terdapat perbedaan, ya, kedudukan ayat-ayat mutasyabihat ini. Yang pertama, ya. Jadi mereka berbeda pendapat tentang kedudukan ayat mutasyabihat. Mengapa? Mengapa terjadi perbedaan ini? Persoalannya adalah begini. Apakah ayat-ayat mutasyabihat itu dapat diketahui makna atau takwilnya oleh manusia atau tidak? Ya, itu persoalan yang mengemuka. Apakah ayat-ayat mutasyabihat itu dapat diketahui maknanya oleh manusia atau tidak? Dengan kata lain, apakah makna atau takwil dari ayat-ayat mutasyabihat itu hanya dapat diketahui oleh Allah saja? Selain Allah tidak ada yang dapat mengetahuinya. Atau manusia juga dapat mengetahuinya. Nah, disinilah isinya perdebatan terjadi. Apakah ayat-ayat yang mutasyabihat itu hanya Allah saja yang tahu maknanya, atau manusia juga bisa mengetahuinya? Nah, di sini berbedanya. Ya, asal-muasal perbedaan itu adalah terjadi karena mereka berbeda dalam menafsirkan surat Ali Imran ayat 7. Ya, yang bunyinya huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yang artinya begini. Dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lainnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi di ayat ini disebutkan istilah ini, muhkamat dan mutasyabihat. Ada ayat yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat kata orang Al-Quran. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman pada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Nah, disinilah asal muasalnya ulama berbeda pendapat tentang penggunaan ayat-ayat mutasyabihat. Ada yang mengatakan bahwa ayat mutasyabih itu hanya Allah yang tahu maknanya. Tapi ada yang mengatakan bahwa manusia juga dapat mengetahui maknanya. Nah, dari mana? Dari memahami ayat ini sendiri. Karena sambungan ayat itu adalah la ya'lamu ta'wila illallah warrasikhuna fil ilmi. Ya, tidak mengetahui takwilnya melainkan Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Itu mereka menyambung ke situ. Yang berkata, kami beriman pada ayat-ayat mutasyabihat, semua itu dari situ makan. Nah, perbedaan inilah yang lalu membuat sikap ulama berbeda di sini. Sekarang apa sebenarnya hikmah dari terjadinya ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabihat dalam Al-Quran itu?
Yang pertama tentu memperbanyak pahala bagi orang yang memiliki kecenderungan mendalami Al-Quran. Karena semakin banyak bidang kajian yang harus dikembangkan. Yang pertama jelas bahwa dengan adanya ayat mutasyabihat, ya, akhirnya orang semakin giat mendalami Al-Quran. Semakin banyak kajian yang dikembangkan. Tentu ini akan memperbanyak pahala bagi orang yang memiliki kecenderungan untuk mendalaminya. Yang kedua adalah pembenaran terhadap adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Sehingga setiap kelompok umat menyadari keterbatasannya dalam memahami firman Tuhan. Sebagai konsekuensi logis dari kesadaran ini adalah tidak adanya fanatisme golongan yang menafikan kebenaran pada pihak lain. Jadi bahwa sesungguhnya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam itu hal yang biasa karena Al-Quran sendiri mengatakan demikian. Ya, nah oleh karenanya kita tidak boleh menjadi fanatik ya terhadap pendapat satu golongan dan menafikan pendapat golongan yang lain. Kita benarkan pendapat kita dan kita hargai pendapat golongan yang lain. Inilah di antara hikmah diturunkannya ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat itu. Ya. Ketiga, ya, meningkatkan semangat keilmuan di kalangan umat Islam yang berupaya memahami makna ayat-ayat mutasyabihat sehingga lahirlah berbagai macam metode istinbat hukum yang sangat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat ini, tentu semangat belajar umat Islam semakin meningkat. Ya, mereka semangat mencari ilmu semakin meningkat karena mereka berupaya untuk memahami makna ayat mutasyabihat itu. Sehingga kemudian muncullah berbagai macam metode teori tentang istinbat hukum, tentang mencari hukum dari sesuatu berdasarkan ayat Al-Quran ini. Dan tentu ini berguna, sangat berguna sekali bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, keempat, hikmahnya adalah sebagai agama dakwah, ajaran Islam tertuju kepada semua lapisan umat manusia, awam maupun intelek. Karena itu, gambaran antropomorfis tentang Tuhan dapat mengirim masyarakat awam untuk mengenal Tuhan sebagai zat yang imateri. Ya, jadi dengan adanya ayat muhkamat dan mutasyabihat ini menunjukkan bahwa Islam itu tertuju kepada semua lapisan umat manusia, apakah dia orang awam maupun intelek, ya, apakah dia orang umum atau orang-orang yang berilmu pengetahuan, ya, karena gambaran tentang Tuhan itu bisa membuat manusia mengenal Tuhan sebagai zat yang imateri, bahwa Tuhan itu tidak berbentuk, tidak bisa diserupakan dan segala macam, ya, maka ini membuat semua manusia menyadari bahwa Tuhan adalah zat yang imateri dan dia tidak bisa berwujud apapun. Jadi demikianlah sedikit penjelasan mengenai muhkamat dan mutasyabihat ini. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.